Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Eka Mariani dengan NIM 20204100013 dari kelas A2ZWR. Saya akan menjawab soal-soal berikut. Yang pertama, baca dan terjemahkan dalil zakat tambang Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Apa perbedaan barang tambang dan barang temuan, dan kapan zakatnya? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayyamamu khabisa minhu tanfiquna walastum bi'akhidhihi illa an taghmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ma'din atau barang tambang adalah segala benda berharga yang ditemukan dari perut bumi seperti emas, perak, permata, besi, timah, tembaga, dan lain-lain. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, ma'din yang wajib dizakati hanya jenis emas dan perak. Selain emas atau perak tidak wajib dizakati. Apabila telah mencapai nisab, maka wajib dizakati sebanyak 2,5%, dan zakat dikeluarkan pada saat barang tambang itu diperoleh sehingga tidak perlu menunggu sampai 1 haul atau 1 tahun. Soal nomor 2. Kapan pengeluaran zakat investasi saham dan berapa nisabnya? Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional. Pertama, tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 Hijriah. Zakat saham wajib ditunaikan jika nilai saham bersama dengan keuntungan investasi sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Bagaimana cara menghitung zakat pertanian yang dialiri dengan air irigasi dan berapa nisab zakat beras dan gabah jika diuangkan? Adapun nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat emas, yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun atau telah mencapai 1 haul. Cara menghitung zakat saham pun sama dengan cara menghitung zakat mal, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut: 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Soal nomor 3. Jelaskan pendapat para ulama tentang zakat profesi dan bagaimana zakat profesi di Indonesia. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahab Khalaf, dan Syekh Yusuf Hardawani. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilannya melalui kegiatan profesi seperti dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Apabila telat mencapai nisab, maka wajib dikenakan zakatnya. Zakat profesi dikenal dengan istilah zakat rawatib al-muwazzafin atau zakat gaji pegawai, atau zakat habs al-amal wal al-mihan al-hurrah, atau zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerja atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan uang yang memenuhi nisab. Adapun pekerjaan atau keahlian profesional tersebut bisa dalam bentuk usaha fisik, seperti pegawai atau artis, usaha pikiran dan keterampilan seperti konsultan, insinyur, notaris, dan dokter, pejabat, dan tunjangan jabatan. Hasil usaha profesi juga bisa bervariasi, misalnya hasil yang teratur dan pasti setiap bulan, minggu, atau hari seperti upah pekerja dan pegawai, atau hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti seperti kontraktor dan royalti pengarang. Soal yang terakhir nomor 4. Apa perbedaan dari zakat dan pajak? Jelaskan. Zakat merupakan ibadah yang
jika melanggarnya tidak akan dikenai hukuman secara langsung. Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksi dan hukuman administratif serta pidana pajak secara langsung dari negara. Perbedaan antara zakat dan pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, zakat berpedoman pada Al-Quran, sedangkan pajak berpegangan pada undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, zakat merupakan ibadah yang jika melanggarnya tidak akan dikenai hukuman secara langsung, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksi dan hukuman administratif setelah pidana pajak secara langsung dari negara. Yang ketiga, penentuan nisab pada zakat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan tidak bisa berubah. Sedangkan pada zakat besarannya ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan bisa berubah. Yang keempat, zakat bersifat permanen dan tetap dengan aturan yang sama dari masa ke masa. Sedangkan pajak bisa mengalami perubahan peraturan tergantung kondisi dan juga kebijakan pemerintah. Sekian dari saya dan terima kasih.